Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Helena Rosetewan AC, mahasiswa Fakultas Hukum Undana semester 1. Kali ini saya akan membahas masalah-masalah hukum yang terjadi di Indonesia. Dan saat ini saya memilih tema kekerasan seksual. Nah, kita langsung masuk pada materinya. Yang pertama, apa itu kekerasan seksual? Menurut Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Kekerasan seksual bukan hanya perkosaan, menyebar foto telanjang, memaksa istri atau suami untuk berhubungan seksual, hingga paksaan untuk melakukan aborsi juga masuk ke dalamnya. Kekerasan seksual juga bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk pasangan, saudara, atau teman. Artinya, perilaku berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun dan terjadi di mana saja. Yang kedua, faktor penyebab kekerasan seksual. Yang pertama, pornografi 43%, yang kedua pengaruh teman 33%, yang ketiga pengaruh narkoba atau obat 11%, yang keempat pengaruh historis pernah menjadi korban atau trauma masa kecil 10%, dan yang terakhir pengaruh keluarga 10%. Yang ketiga, dampak kekerasan seksual. Yang pertama, kehamilan tak terencana. Yang kedua, munculnya gangguan di alat vital. Yang ketiga, infeksi menular seksual. Yang keempat, gangguan kesehatan mental. Yang kelima, muncul keinginan untuk bunuh diri. Yang keenam, dikucilkan dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir, gangguan kognitif. Yang keempat, contoh kasus kekerasan seksual. Di sini saya mengambil 2 contoh kasus. Yang pertama, begal payudara di Bekasi tanggal 6 Juni 2020. Dalam kasus ini, polisi menangkap 1 orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan kekerasan asusila di muka umum dengan modus begal payudara. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 289 KUHP dan atau pasal 281 KUHP tentang pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan terancam hukuman penjara paling lama 9 tahun. Dan yang kedua, membongkar pelaku pelecehan seksual di media sosial tanggal 15 Juni 2020. Dalam kasus ini, terdapat cukup banyak pelaku pelecehan yang terekspos identitasnya di dunia maya yang hingga kini mungkin masih malu untuk menampakkan wajahnya karena ribuan orang telah memberikan cap buruk kepada mereka. Yang kelima, cara pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama, selalu waspada, terutama saat sedang berada di tempat publik, termasuk di kendaraan umum. Yang kedua, bekali diri dengan semprotan merica atau alat pembela diri lainnya. Yang ketiga, lakukan perlawanan, salah satunya dengan memukul kelamin pelaku. Yang keempat, waspadai orang yang tidak dikenal. Dan yang terakhir, bekali diri dengan pengetahuan seputar kekerasan seksual. Baik, setelah kita mempelajari beberapa materi tentang kekerasan seksual, kita dapat menyimpulkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tentang kekerasan seksual belum sepenuhnya ditegakkan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mencegah perilaku berbahaya ini agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pesan yang dapat saya berikan yakni kita sebagai manusia hendaknya kita saling menghargai, mulai dari diri kita sendiri hingga kita bisa belajar menghargai orang lain dengan cara kita menghindari hal-hal yang menurut kita tidak baik agar kita terhindar dari masalah. Sekian dari saya, terima kasih.